Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Aldi. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Saya merupakan mahasiswa jurusan fisika dengan kelompok keahlian instrumentasi dan robotika. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya untuk tugas akhir saya dengan judul prediksi harga saham dengan metode support vector regression pada Bank Syariah Indonesia. Baik, pada presentasi kali ini ada 5 hal yang akan saya bahas. Yang pertama, di pendahuluan saya akan membahas latar belakang, rumusan masalah, dan batasan masalah dari penelitian ini. Selanjutnya yaitu tinjauan dari penelitian ini, ada machine learning, saham, support vector matching, support vector regression. Selanjutnya ada metode penelitian, selanjutnya ada pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Baik, latar belakang kenapa saya melakukan penelitian ini, karena perlu diketahui bahwa fluktuasi harga saham di pasar saham atau di bursa saham itu sangat tinggi. Maka dari itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk bisa membantu kebutuhan investor-investor saham dalam membeli saham di suatu perusahaan dengan adanya prediksi ini gitu ya. Nah, lalu kenapa saya melakukan prediksi ini dengan menggunakan metode SVR? Karena setelah saya melakukan studi literatur, beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa metode SVR ini cukup akurat untuk memprediksi suatu permasalahan. Makanya saya menggunakan SVR. Nah, ini ada beberapa penelitian sebelumnya yang sudah saya research dulu sebelumnya. Ini ada penggunaan SVR pada prediksi return saham syariah BI pada tahun 2013 oleh saudara Retno Maharesi. Selanjutnya ada prediksi harga saham menggunakan SVR dengan algoritma grid search oleh saudara Hasbi Yasin dan kawan-kawan. Selanjutnya ada tugas akhir dari saudara Astandri Kosri Putranto dengan judul prediksi harga saham di Indonesia menggunakan metode hybrid principal component analysis dan support vector machine. Selanjutnya ada tugas akhir dari saudara Edgar Raffi dengan judul efek optimalisasi fungsi kernel dan hyperparameter C dan epsilon terhadap akurasi prediksi HSG menggunakan SVR. Dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. Nah, rumusan masalah pada penelitian saya kali ini, yang pertama, itu bisa memprediksi harga saham Bank Syariah Indonesia dengan SVR. Yang kedua, menganalisis perbedaan fungsi kernel dengan hyperparameter tuning. Batasan masalah yang saya lakukan pada penelitian ini, saham yang saya prediksi, itu merupakan saham Bank Syariah Indonesia dalam jangka waktu 10 bulan, dari bulan Februari sampai bulan November 2021. Lebih tepatnya selama 224 hari. Dan kernel yang digunakan yaitu kernel RBF dan juga kernel linear dan kernel polinomial. Nah, selanjutnya masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama ada machine learning. Machine learning itu merupakan salah satu cabang dari artificial intelligence dan digunakan untuk menirukan perilaku manusia ataupun untuk menyelesaikan beberapa permasalahan dan melakukan otomatisasi. Contohnya prediksi saham, klasifikasi data, klasifikasi suara, atau apapun itu yang memudahkan manusia untuk melakukan otomatisasi. Selanjutnya ada saham. Saham merupakan salah satu instrumen investasi yang diperjualbelikan di pasar bursa saham. Dan saham ini merupakan sebuah bukti kepemilikan investasi terhadap suatu perusahaan. Kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan begitu. Nah, selanjutnya ada support vector machine.
SVM ini merupakan salah satu metode dari machine learning, di mana metode ini menggunakan dua metode, yaitu yang pertama ada SVM klasifikasi, ada SVM regresi, untuk menghasilkan output yang diinginkan dari beberapa data yang ada. Nah, konsep dari SVM sendiri yaitu kalau klasifikasi itu membagi dua data, mengklasifikasi dua data. Nah, di sini ada garis yang namanya cluster. Ini cluster biasanya disebut cluster positif, ini cluster negatif. Dan ini ada garis hyperplan yang memisahkan kedua data tersebut atau memisahkan data tersebut gitu. Nah, ini ada jarak dari data yang ingin dipisahkan. Jarak ini disebut dengan epsilon gitu. Jadi SVM itu menarik garis lurus hyperplan untuk memisahkan kedua data yang ingin diklasifikasi begitu. Dan ini ada contoh SVM dalam 3D ya, contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada SVR. SVR ini salah satu bagian konsep dari SVM ya. Tapi menggunakan metode regresi. Nah, konsep SVR ini kebalikannya dari klasifikasi, yaitu menyatukan semua data yang ada dalam batas hyperplan. Nah, tadi ada batas hyperplan, ada cluster. Kalau klasifikasi itu memisahkan dua data tersebut di luar klasternya. Tetapi kalau regresi itu menyatukan semua data tersebut dalam satu bagian yang diaping oleh dua klaster gitu. Nah, ini jarak antara hyperplan dengan klaster tersebut dinamakan epsilon. Nah, masuk ke metode penelitian. Penelitian yang saya lakukan itu dilakukan pada bulan November 2021 di Bolabot, dalam Permai 1 nomor A20 Kota Bandung. Dan alat dan bahan yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu laptop Lenovo ThinkBook, dan juga aplikasi Python 3 atau bahasa Python 3 dengan versi 3.9. Nah, selanjutnya ini ada diagram metode penelitian. Yang pertama saya melakukan studi literatur, lalu mengakuisisi data, melakukan pre-processing data, selanjutnya melakukan pengolahan data menggunakan SVR, dan terakhir melakukan hyperparameter tuning serta evaluasi. Yang pertama studi literatur, saya mencari beberapa referensi jurnal di Google Scholar, entah itu jurnal ataupun tugas akhir. Selanjutnya saya mengakuisisi data. Data yang saya ambil itu data saham Bank Syariah Indonesia yang diambil di Yahoo Finance dalam jangka waktu 10 bulan. Dari bulan Februari 2021 sampai bulan November 2021, atau lebih tepatnya 224 hari. Data saham yang saya dapatkan itu data open price, high price, low price, low price, dan adjust close beserta volume. Nah, selanjutnya melakukan pre-processing data. Dari data yang saya ambil tadi, saya pilih lagi menggunakan data yang saya akan yang akan saya teliti, yaitu menggunakan data close. Selanjutnya sudah di pre-processing data, melakukan pengolahan data dengan menggunakan metode SVR dengan beberapa kernel, 3 kernel tadi. Dengan hasil permodelan sementara. Selanjutnya melakukan permodelan selanjutnya menggunakan hyperparameter tuning, mencari hyperparameter mana yang paling baik untuk setiap kernelnya. Ini ada contoh 10 data pertama, 10 hari pertama yang ada di saham Bank Syariah Indonesia. Dan yang saya gunakan adalah data penutupan ya, harga penutupan. Ini ada grafik plotting harga saham Bank Syariah Indonesia pada waktu penutupan, harga penutupan terhadap waktu. Ini jangka waktunya 10 bulan atau 224 hari. Nah,
Setelah saya melakukan pre-processing data dan hasilnya adalah plotting data ini, plotting data harga penutupan, memisahkan data mana yang akan saya gunakan, selanjutnya saya melakukan permodelan dengan 3 kernel tadi, dengan hyperparameter itu default. Nah, hasilnya seperti ini. Garis warna biru itu diprediksi oleh kernel linier, warna kuning oleh polinomial, dan warna hijau oleh kernel RBF. Dan hasilnya prediksinya cukup jauh ya. Dan yang titik-titik ini merupakan data penutupan asli. Nah, ini adalah salah satu contoh harga asli dan harga prediksi menggunakan kernel RBF dengan hyperparameter default, dan hasilnya MAP-nya sangat tinggi ya. Maka dari itu dilakukanlah hyperparameter tuning dengan melakukan beberapa variasi di hyperparameter setiap kernelnya. Yang saya gunakan variasinya adalah variasi C dan epsilon. Nah, di sini C saya menggunakan nilai C 0,1, 1, 10, 100, dan 1000. Sedangkan epsilon 0, 0,1, 1, 10, dan 100. Dari hasil ini dapat terlihat bahwa kernel dan hyperparameter yang paling baik untuk kasus ini diperoleh oleh kernel RBF. Dengan hasil MAP-nya itu 0,00209, di C-nya itu 1000, dan epsilonnya itu 0. Nah, hasilnya plottingnya seperti ini ya. Ini yang hitam itu data asli, dan yang hijau itu prediksi dari kernel RBF dengan epsilon 0 dan C-nya 1000. Nah, kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama, SVR dapat memprediksi harga saham pada studi kasus Bank Syariah Indonesia dengan baik pada salah satu kernel saja, yaitu kernel RBF. Nah, analisis dari ketiga kernel tersebut, kernel polinomial dan kernel linier, itu menghasilkan MAP yang sangat tinggi pada setiap variasi C dan variasi epsilon. Maka dari itu, akurasinya kurang baik. Sedangkan RBF menghasilkan MAP yang rendah pada beberapa variasi, di variasi C dan variasi epsilon, yaitu C-nya 1000 dan epsilonnya 0. Maka dari itu, kernel RBF merupakan kernel yang paling baik dalam memprediksi kasus dalam penelitian ini. Sekian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.